Baik, kita masuk sekarang ke materi sorof yang selanjutnya. Ya, 3 tasrif yang terakhir di tasriful usul, atau tasrif sulasi mujarrad. Sini tasrifus mil alah, Dari namanya saja sudah kita bisa bayangkan ya. Alah itu alat, alat itu ya berasal dari bahasa Arab. Alat ya alat, sesuatu yang kita gunakan untuk kata kerja tertentu gitu kan. Kayak di sini mif'alun, alat untuk melakukan ya. Kayak misalkan nanti bat ya, tuh. Atau mungkin yang buat main golf ya, bukan golf, yang buat main kasti ya. Kalau kasti, atau mungkin kayak baseball ya. Nah, itu namanya midrod. Sebagian ada mengatakan sarung tinju juga itu alat midrod, alat mukul kan, alat untuk digunakan untuk memukul. Makanya bahasa Arabnya alat memukul, kayak misalkan main tenis meja itu kan, bat itu kan buat mukul ya. Atau mungkin yang tadi baseball, itu namanya midrod. Wazannya ini nanti midrobun, midrobani, madarib, mif'alun, mif'alani, mafa'il. Baik, ismul ala berarti cuma 3. Bedanya dengan isim zaman wal makan apa? Kalau isim zaman wal makan mimnya fathah, kalau ini kasroh. Baik, mif'alun, mif'alani, mafa'il, belakangnya aja sama dengan yang atasnya. Ya tidak ini. Baik, sudah. Kemudian tasriful fi'lil madhi al majhul. Lihat, tasriful fi'lil madhi al majhul. Perubahan fi'il madhi atau tasrif fi'il madhi yang majhul, yang pasif, artinya majhul itu pasif. Maka nanti artinya dilakukan. Kalau fa'ala melakukan, telah melakukan. Kalau ini telah dilakukan ya. Artinya nanti ini pembahasan tentang ada namanya pelaku dan yang menggantikan pelaku. Baik, ini menggunakan fi'il majhul. Dari segi maknanya kalau yang ma'ruf itu artinya kemudiannya seperti itu. Adapun untuk yang majhul artinya seperti itu ya. Kalau untuk lihat jumlahnya pertama sama dengan jumlah fi'il madhi yang pertama kita hafal. Itu enaknya, jumlahnya sama. Dan cara mentasrifnya sama. Anda tanya fi'il madhi itu perubahannya di mana? Perubahannya di mana? Fa'ala, fa'alu, di mana? Di belakang kan? Ya tidak. Ya. Begitu juga ini juga sama. Bedanya berarti hanya wazannya saja, bentuk awalnya. Ya tidak. Kalau madhi ma'ruf fa'ala wazannya, tapi kalau majhul fu'ila. Sisanya sama perubahannya. Fu'ila, fi'lu. Ya, itu antum sudah punya gambaran ya. Sedikit berkurang berarti beban untuk menghafalnya nih. Tinggal ngafalin aja fu'ila, fi'lu. Kalau itu sudah fa'ala, fa'alu. Sekarang bunyinya fu'i. Depannya fu'i gitu kan. Baik. Begitu juga fi'il mudhari. Tasriful fi'il mudhari al-majhul. Ketika ada madhi majhul, maka ada mudhari majhul. Mudhari majhul pertama jumlahnya sama dengan mudhari ma'ruf. Jumlahnya sama. Enggak ada berubah, enggak ada, karena dhamirnya sama gitu yang digunakan nanti. Kemudian yang kedua, perubahannya sama. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Huruf-huruf mudharaah yang di depan itu ayawa, ada juga di sulasi di tasrif fi'il mudhari majhul. Ada kan? Depannya itu ya, terus ta, ya, ta, semua baris yang kedua awalnya. Ya kan? Baris yang ketiga ada a, ada ta. Ya tidak, hurufnya. Kalau harakatnya kan yu kan di situ. Yu, tu, yu, tu, semua baris keduanya. Baris yang ketiga u, yang keduanya apa? Baris ketiga yang kedua nu, gitu kan? Baik, di situ yuf'a. Jadi ininya harakatnya aja. Ini wazan bentuk ini saja yang berubah. Sudah dipahami? Bisa. Baik. An aqra wa antuma tukarrirani. Anda baca, antum berdua silakan. Tasrifus mil alati.
تصريف اسم الآلة مفعل مفعلان مفاعل مفعل مفعلان مفاعل مفعل مفعلان مفاعل مفعل مفعلان مفاعل. طيب كرر جماعة. تصريف اسم الآلة مفعل مفعلان مفاعل. طيب تفضل يا شيخ اقرأ. تصريف اسم الآلة مفعل مفعلان مفاعل. تصريف اسم الآلة مفعل مفعلان مفاعل. جماعة كرر مرة أخرى. تصريف اسم الآلة مفعل مفعلان مفاعل. مفهوم؟ طيب sudah hafal ya? تصريف الفعل الماضي المجهول. تصريف الفعل الماضي المجهول. تصريف الفعل الماضي المجهول. تصريف الفعل الماضي المجهول. فعل فعل فعلوا. فعل فعل فعلوا. فعلت فعلتا فعلنا. فعلت فعلتا فعلنا. فعلت فعلتما فعلتم. فعلت فعلتما فعلتم. فعلت فعلتما فعلتن. فعلت فعلتما فعلتن. فعلت فعلنا. فعلت فعلنا. طيب جماعة كريم. تصريف الفعل الماضي المجهول. فعل فعل فعلوا. فعلت فعلتا فعلنا. فعلت فعلتما فعلتم. فعلت فعلتما فعلتن. فعلت فعلنا. تفضل يا شيخ. تصريف الفعل الماضي المجهول. فعل فعل فعلوا. فعلت فعلتا فعلنا. فعلت فعلتما فعلتم. فعلت فعلتما فعلتن. فعلت فعلنا. تفضل. تصريف الفعل الماضي المجهول. فعل فعل فعلوا. فعلت فعلتا فعلنا. فعلت فعلتما فعلتم. فعلت فعلتما فعلتن. فعلت فعلنا. جماعة مرة أخرى. تصريف الفعل الماضي المجهول. فعل فعل فعلوا. فعلت فعلتا فعلنا. فعلت فعلتما فعلتم. فعلت فعلتما فعلتن. فعلت فعلنا. طيب تصريف الفعل المضارع المجهول. تصريف الفعل المضارع المجهول. تصريف الفعل المضارع المجهول. تصريف الفعل المضارع المجهول. Dan boleh tasrif al-mudhari al-majhul. Antum boleh juga mengatakan tasrif al-mudhari al-majhul. Baik. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna. Tuf'alu tuf'alani yuf'alna. Tuf'alu tuf'alani yuf'alna. Tuf'alu tuf'alani tuf'aluna. Tuf'alu tuf'alani tuf'aluna. Tuf'alina tuf'alani tuf'alna. Tuf'ala tuf'alini tuf'alina tuf'alani tuf'alna. Tuf'alina tuf'alani tuf'alna. Tuf'alina tuf'alani tuf'alna. Tuf'a kan? Kalau sebelumnya kan tuf'i, maka tuf'ili, tuf'ala, tuf'ali, tuf'ali. Afwan, bedanya di situ aja nanti. Tuf'alina sama tuf'alani. Tuf'alina sama tuf'ilina. Linya tetap ya. Linya tetap kan? Lina, ya kan? Ya enggak? Coba antum lihat kalau yang di mudhari ma'ruf taf'i lina. Li juga kan? Kalau yang ini tuf'alina. Karena tuf'a kan yuf'a. Akhirnya kan fathah di sini. Yuf'a yuf'a yuf'a. Tuf'a tuf'a yuf'a. Tuf'a 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 tuf'a. Tuf'a nuf'a. Itu kan? Baik. Biar apa? Biar beda. Tentu saja beda dengan wazan yang sebelumnya. Tadi beda wazan, beda bentuknya saja. Mafhum? Makarir maratan ukhra. Tasriful fi'lil mudhari' al majhul.
yuf'alu yuf'alani yuf'aluna tuf'alu tuf'alani yuf'alna tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'alina tuf'alani tuf'alina tuf'alina tuf'alani tuf'alna uf'aluna nuf'alu. Baik, ikra ya Syekh. Tasriful fi'lil mudhari'il majhul. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna tuf'alu tuf'alani yuf'alna tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'alani tuf'alina tuf'alani tuf'alna uf'alu nuf'alu. Tasriful fi'lil mudhari'il majhul. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna tuf'alu tuf'alani yuf'alna tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'alina tuf'alani tuf'alna uf'alu nuf'alu. Baik, jama'atan maratan ukhra. Tasriful fi'lil mudhari'il majhul. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna tuf'alu tuf'alani tuf'alna tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'alina tuf'alani tuf'alna uf'alu nuf'alu. Nah, nu'id min al-awwal. Kita ulang dari yang pertama. Min tasrif ismil fa'il. Dari tasrif ismil fa'il sampai selesai sekarang. Materi kita hari ini. Naqra jama'atan, kita baca bareng-bareng. Wahid, itsnan, tsalatsa. Dari tasrif ismil fa'il. Tasrif ismil fa'il. Tasrif ismil alat, afwan. tasrif ismil alat mif'alun mif'alani mafa'ilu tasriful fi'lil madhi al-ma'lul Fu'ila majhul Majhul. tasriful fi'lil madhi al-majhul fu'ila fu'ilu fu'ilat fu'ilata fu'ilna fu'ilta fu'iltuma fu'iltum fu'ilti fu'iltuma fu'iltunna fu'iltu fu'ilna. Tasriful fi'lil mudhari'il majhul. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna tuf'alu tuf'alani yuf'alna tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'alina tuf'alani tuf'alna uf'alu nuf'alu. Baik. Silakan nanti di setorkan seperti biasa lewat rekaman. Ya. Insyaallah pekan depan mungkin latihannya latihan nulis. Jadi ada dua nanti PR-nya. Bentuknya tugasnya setoran lisan seperti yang kemarin ya. Sama nulis. Antum nulis tuh, salin dari awal sampai akhir. Baik. Karena nggak ada nulis kan dari kemarin kan, belum sempat nulis kan. Sambil nanti, insya Allah sambil ngafalin tuh, dan harus lihat. Jangan nanti itu mengandalkan hafalan. Tapi kalau memang udah yakin, nggak apa-apa. Yang penting yang disetorkan ke ana adalah tulisan yang udah antum koreksi lagi kebenarannya gitu. Baik. Maka ana sarankan antum lihat ke buku sambil ngafalin tasrif. Jadi dari tasrif usul sampai tasrif mudhari' majhul. Karena nanti kedepannya Anda cuma ngasih apa aja, rumus aja sedikit. Habis itu latihan, rumus latihan. Karena Anda targetkan sebelum Januari paling tidak sampai Desember lah kita selesai nanti setelah sementara target Anda. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke nahwu. Berarti PR-nya nanti ada dua ya. Bentuknya dalam voice note, yang satu nanti antum salinan dari tasriful usul sampai tasrif mudhari majhul. Baik. Salinannya nih pakai kata sendiri. Kalinya dari awal. Ya. Kalau saran ana yang ini aja dulu, yang salinan itu bisa sih kalau antum mau dari boleh. Dari awal. Kayaknya menggunakan ini ya. Menggunakan
Gunakan kata. Contoh ya. Contoh ya. Untuk yang nyalin terutama ya. Yang nyalin itu apa namanya? Contoh. Kalau yang apa? Rekaman, yang Anda minta adalah yang antum baca yang itu dulu aja. Rumus dulu aja. Baik, tapi tidak wajib. Boleh antum pakai contoh, boleh nggak pakai contoh. Kalau yang tulisan ya. Tapi kalau yang rekaman harus pakai penulisan. Tulisan dan dua nanti ada bentuknya apa namanya? Wazannya ya. Yang kedua contohnya. Kayak kemarin kan if'in, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna, igfir, igfiro, igfiru, igfiri, igfiro, igfirna. Kayak gitu lah. Baik, selang udah. Nah, sekarang kita masuk ke nahu. Kita masuk ke musanna. Al-musanna. Al-musanna. Musanna itu ditambahkan gini. Ani atau Ya. ain. Harokatnya ya. Nah. Baik. Coba buat kalimat jumlah mufidah, jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada sama khabar. Coba antum bisa buat. Al-masjidu kabirun. Selain itu Uh, banyak kok. uh, Sepeda itu bersih. apa? Sepeda. Darajatun. Ad-darajatun Nazifah. Nazifun. Nazifun. Ad-darajatun. Ad-darajatun nazifatun. Oh ya. Nazifat. Ad-darajatu nazifatun. Ini pelajaran kita kan? Ya. Ketika kita jadikan musanna, tambahkan ani atau aini. Yang ini nanti dulu ya. Yang ini dulu aja karena marfu kan? Marfu. Baik. Ini gimana? Ad-darajatani. Ad-darajatani nazifatan. Terbayang? Berarti yang semula ta marbuthah ketika kita jadikan musanna maka jadi ta maftuhah. Bisa dipahami? Kenapa? Coba sekarang yang mudzakkar. Atau rumah bahasa Arabnya apa rumah? Baitun. Rumah itu luas. Al-baitu wasi'un. Al-baitu wasi'un. Al-baitu wasi'un. Baik. Nah, kalau kita jadikan musanna bagaimana berarti? Al-baitani Apa? Wasi'atani. Karena taknya di sini tak asli, tak maftuha bukan ta marbuthah. Bisa dipahami ya? Baik. Berarti yang ta marbuthah ini cara merubahnya kayak gini. Tinggal dirubah bentuknya. Kalau ini kan tinggal tambahkan alif ya. Ya. Tinggal tambahkan alif memang aslinya. Tapi kalau untuk yang ta marbuthah dia harus dirubah dulu jadi ta maftuha. Bisa dipahami ya di sini ya? Ya. Baik. Ada pertanyaan? Pelajaran kita ini dulu al-musanna. Berarti sekarang kemarin yang contoh-contoh yang sudah antum buat dari mudzakkar yang mufrad antum jadikan musannanya sekarang bentuknya kayak gini. Baik. Makanya kalau antum kemarin buat 40 berarti sekarang buat 20 ya kemarin kalau nggak salah. ya. 20 kalau nggak salah. Buat berapa? Beliau 39 ya. Enggak tahu. Kalau nggak salah 39 ya. Kalau nggak salah kalau nggak lupa gitu. Kalau nggak salah. Baik. Sampai sini paham? Soalnya silakan antum tulis dulu contohnya. Ini musanna. Bentuk musanna.
Baik, sekarang i'rabnya. Ini udah ya? Udah. Buat ini ya. Al-i'rab. 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 Pertama, antum harus pahami dulu tentang i'rab itu apa aja. Pertama, marfu'. Marfu'un, mansubun, terus apa lagi? Bawa aja ya. Majrur, majrurun, majzumun. Kalau antum perhatikan, ini wazannya maf'ulun. Maf'ulun. Ya tidak? Maf'ulun. Maf'ulun. Ya tidak? Dikata maf'ulun. Tambahannya kan huruf mim, huruf waw. Berarti asal katanya huruf fa, la, gitu kan? Berarti ini kalau misalkan mim sama waw berarti rafa'a. Rafa'a yarfa'. Rafa'a yarfa' artinya naik. Nah, naik. Apa? Berarti dhamma. Naik. Monyong gitu kan, monyong naik. Baik. Mansub, nasaba. Mim nun so wa ba. Berarti huruf mim sama wawnya hilangkan. Berarti hasilnya nasaba. Mansubun. Nasab itu bagian. Jadi mungkin anda nggak tahu ya ini maknanya apa. Tapi mansub itu kesannya ini identiknya dengan fathah. Majrur, jar itu jatuh gitu. Turun berarti kasroh. Jar itu turun atau jatuh. Kalau majzum, anda nggak tahu jazm itu maknanya apa, tapi dia itu lebih ke sukun. Makanya nanti ada yang dhamma, fathah, kasroh, sukun. Majzum. Nah, ini maksud anda adalah ini namanya i'rab. Ini namanya i'rab, ini tanda i'rabnya. Mafhum? I'rabnya apa nih? I'rabnya marfu. Kenapa marfu? Dan nanti yang marfu itu apa aja? Kemarin kan anda katakan mubtada gitu kan. Mubtada ini marfu. Misalkan tadi apa? Al-faslu gitu kan. Al-faslu kabirun. Ini kan marfu nih. Ini juga marfu, hitungnya walaupun tanwin dia tetap marfu. Baik, al-faslu kenapa dia marfu? Karena dia sebagai mubtada. Loh, berarti mubtada harus marfu? Iya. Mubtada harus marfu. Tanda marfunya apa di sini? Dhamma. Bisa dipahami? Baik, sekarang ketika Anda jadikan al-faslani tadi, dua kelas. Al-faslani ya. Kabironi. Baik. Al-faslani dia sebagai apa? Mubtada. Mubtada itu marfu, ya kan? Marfunya dengan apa? Di sini tidak ada, dhammahnya kok nggak ada gitu. Apa? Musannanya itu kalau musanna itu marfunya menggunakan alif. Mafhum? Anda ulang lagi. Marfu'nya menggunakan alif maksudnya? Gimana? Marfu'nya menggunakan alif. Iya, karena dia musanna. Berarti musanna marfu'nya menggunakan alif. Ustaz kok di sini marfu dengan dhammah? Ini hanya tanda dasar saja. Nanti ada cabang-cabang yang lain. Baik, pelan-pelan ulang lagi ya. Al-faslu kabirun. Pertama, anak tanya ini jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari apa dan apa? Mubtada dan khobar. Selalu kayak gitu ya. Baik. Mubtada itu ini apakah bisa kita jadikan sebagai mubtada? Kan antum bilang jumlah ismiyah, mentang-mentang diawali oleh isim. Tapi isim itu kan enggak semuanya. Baik, ini juga isim kan?
faslun. Ya tidak? Baik, ketika Anda bilang ini jumlah isinya maka ini harus memenuhi syarat beralif lam, ya tidak? Iya. Maka dia menjadi mubtada. Baik, mubtada itu selalu marfu. Marfunya di sini menggunakan apa? Dhammah. Berarti mufrad, yang mufrad itu tandanya tanda marfu menggunakan dhammah kalau mufrad. Ketika mansub menggunakan fathah. Ketika majrur menggunakan kasrah. Ketika majzum menggunakan sukun. Kalau majzum ini untuk khusus untuk fi'il. Baik. Nah, sekarang al-faslu kita tadi bilang sebagai mubtada. Marfu'nya menggunakan apa? Dhammah. Karena dia mufrad, satu kata atau cuma satu. Cuma satu, hitungannya cuma satu. Jumlahnya cuma satu. Ketika kita bilang dua kelas, al-faslani kabirani, barusan kita bahas di mutsanna. Baik, mana mubtadanya? Al-faslani. Mubtada selalu marfu. Baik, marfunya di sini menggunakan apa? Apakah menggunakan dhammah? Tidak. Kenapa? Karena dia mutsanna. Berarti mutsanna marfunya menggunakan alif. Mafhum? Ini hanya sebagai muqaddimah awal saja sebelum kita mau mempelajari i'rab secara keseluruhan. Kabirani, ini apa berarti? Khabar itu selalu marfu. Marfu juga. Makanya di sini tadi dhammah kan? Baik. Nah, dhammahnya marfu'nya musanna. Ini kan musanna ya? Iya. Dengan apa? Alif. Nah, apa? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Apa ya? Yang ada ini. Ada dalam surat, kalau tidak salah Fatir, kalau tidak salah. Lupa ayatnya. Hada 'azmun furatun sa'irun wa hada minhum ujaj. Nah, coba cari dulu ayatnya. Atau ayat Al-Qur'an ada yang alif sama nunnya, mungkin tahu hafal, yang bentuknya mutsanna. Yastawil al-bahran. Bahrun artinya apa? Laut. Al-bahrani dua laut. Wa ma yastawil bahrani, tidaklah dua laut ini sama. Ya kan? Wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun, ini airnya tawar, wa hadza milhun ujaj, dan ini airnya asin. Ada ini ayat yang secara secara sains ya sangat nggak masuk akal bagi mereka yang dulu nggak tahu sains gitu, bagi ilmu penelitian ini. Mungkin mereka yang bukan orang Islam ini mereka akan mengatakan ini adalah penemuan terhebat gitu. Karena bagaimana mungkin ada laut di dalam lautan, atau ada laut tapi di bawahnya itu mengalir sungai, ya kan? Iya kan? Ini maksudnya kan? Sebagian ada mengatakan, kalau Anda pernah lihat mungkin videonya, Anda juga nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Ketika ada laut yang satunya warnanya biru, yang satunya warnanya agak coklat, yang itu kan dua lautan yang berbeda. Baik. Ketika anak dulu, kalau nggak salah, ketika anak kelas 9, kelas 3 SMP, kalau nggak salah, itu kakak kelas anak mengatakan, wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun sa'irun wa hadza minhum ujaj. Itu ada sebuah penemuan kalau nggak salah di Kanada, kalau tidak anak tidak salah. Mereka menyelam ke dasar lautan ada sungainya, dan airnya itu mereka agak kaget, kok ada air, kok beda gitu. Mungkin dari segi teksturnya atau apanya beda gitu kan dengan air laut. Karena mereka peneliti, mereka ingin membuktikan dari situ apa? Dari situ terbuktilah ayat ini gitu. Wa may yastawil bahron. Ini tadi dua lautan. Ini bentuk yang lainnya. Bahrun jadi bahroni, seperti itu ya. Al-bahrani misalkan. Al-bahrani, dua laut itu yaltaqiyani misalkan, dan seterusnya. Baik, sampai sini i'rab sudah paham insyaallah ya? Saya gambaran. Atau i'rab itu adalah kita mentafsirkan, menjelaskan kembali kedudukan kata dalam kalimat. Ya ini. Antum dalam ilmu bahasa ini namanya tafsir. Kalau dalam Al-Qur'an kan tafsir ayat ya.
ayat kemudian ditafsirkan sama kita maknanya apa, isi kandungannya apa, faedahnya apa gitu kan. Kalau ini enggak, al-faslu atau ini harokatnya kita hilangkan gini. Nah, kita hilangkan. Nah, kita bacanya gimana? Al-fasilu gitu misalkan. Al-fasalu, al-fisalu dan seterusnya. Ini fathah. Kan ini juga bisa dhammah. Ini bisa dhammah. Jadi kan banyak banget kan kemungkinannya. Ini kita yang sebelum terakhir ini kita hafalkan di mufradat atau di sorof. Maka salah satunya adalah di mufradat. Maka ini bacanya gimana? Al-fas. Al-fas. Baik. Apakah la, lu, li? Sekarang kita baca al-fasla, al-fasul atau al-fasli. Sekarang di sebelum sini kan nggak ada apa-apa. Maka dia secara teori ini adalah dhammah. Secara teori, karena kalau nggak ada sesuatu yang membuat dia berubah harokatnya, maka harokat pertamanya adalah dhammah. Makanya antum ngafalin mufrad nggak ada dalam keadaan fathah, tulis kabirun, nggak ada tulis kabirun, nggak ada kan? Karena memang itu teori awalnya, atau mungkin itu adalah wad'un atau harokat awal suatu kata ketika nggak ada sesuatu yang membuat dia fathah atau kasrah. Jadi kita berikan tanda dhammah. Baik. Yang kedua, alasannya apa? Dia sebagai mubtada. Mengapa mubtada? Karena isi di awal kalimat itu adalah mubtada. Sedangkan mubtada harokatnya apa? Marfu. Dan dia isim mufrad. Sudah? Berarti isim mufrad marfu'nya menggunakan dhammah. Nah, yang ini juga sama kabirun. Kenapa kabirun? Dia sebagai khobar. Khobar itu marfu'nya menggunakan dhammah. Nah, sekarang al-faslani dia sebagai apa? Mubtada. Mubtada selalu marfu. Marfu'nya menggunakan apa? Harusnya menggunakan dhammah. Tapi berhubung di sini musanna, maka musanna marfu'nya menggunakan alif. Maka di sini dibacanya faslani. Baik, kabirun. Pertanyaannya, apakah semua musanna marfu'nya menggunakan alif? Benar. Karena tanda i'rabnya musanna atau tanda rafa'nya musanna, nanti tanda rafa'nya itu menggunakan alif. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Ini gambaran umumnya aja, nanti insyaallah kita akan masuk ini di pembahasan selanjutnya. Nah, ini belum foto ya Ustaz? Belum. Tadi screenshot. Ada di situ ini. Baik, lebih mudah insyaallah sekarang. Nah, sekarang kita coba yang mubtada sama khabar dulu. Contohnya sekarang misalkan kulkas itu lama. Apa bahasa Arabnya? Terus Al-thalla jatuh. Al-thalla jatuh. Qadimatu. Cara i'rabnya bagaimana? Al-thalla jatuh. Al-thallajatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun matun dhahiratun ala akhiri qadimatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi kok yang ini kayaknya kurang besar ya. Khabarun marfu'un wa alamatu
raf'ihi dhammatun zahiratun Zahiratun ala akhiri. akhirih. Baik. Ini tafsirnya, tafsir kata ini. Tapi tafsir secara bahasa, tafsir dalam koridor bahasa, dalam ilmu bahasa. Baik. Ini sebetulnya bonus aja sebetulnya kita mau pelajari nahwu, dan biasanya orang yang mempelajari nahwu hal yang lumrah dia harus bisa ini. Satu. Tidak wajib juga, yang wajib adalah antum tahu kedudukan dalam nahwu. Kayak antum dibaca surah Al-Fatihah, alhamdulillah sebagai apa? Udah ketahuan kan? Kenapa alhamdulillah sekarang? Karena dia Kenapa kita nggak baca alhamdulillah? Karena dia mubtada. Mubtada itu apa? Marfu. Kenapa marfunya dengan dhammah? Ya, karena mufrad dia. Sudah jelas kan? Antum bisa ngomong kayak gitu, udah selesai. Target antum belajar bahasa Arab, target antum belajar nahwu, target antum belajar shorof udah tercapai. Kenapa? Sekarang belajar bahasa Arab, dia menggunakan bahasa Arab, jelaskan satu. Yang kedua, kenapa target nahwunya tercapai? Antum bisa apa? Pertama, bisa menentukan ini sebagai mubtada, bisa menentukan ini marfu, ya tidak. Sekarang dari mana antum bisa selesai ini shorof? Itu dalam bentuk masdar. Hamida yahmadu hamdan, wazannya fa'ila yaf'alu fa'lan. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Nanti ada bab yang keempat, hamida yahmadu. Makanya dalam sholat sami Allahu liman hamidah. Kenapa hamidah? Itu fi'il itu. Hamidah. Sami Allah, sami'a juga sama. Sami'a, Allah telah mendengar. Sami Allahu, ini jumlah fi'liyah kan? Sami'a fi'il, Allahu fa'il. Kan ada fi'il pasti ada fa'il. Sami Allahu, Allah mendengar, liman, bagi mereka atau untuk orang yang, gitu kan? Sami Allahu liman hamidah, yang memujinya, hamidah. Makanya ada orang yang memuji, bahasa Arabnya hamid. Anda pernah dengar nama Hamid? Pernah dengar kan? Berarti nama Hamid artinya orang yang memuji. Mahmud, yang dipuji. Baik. Sekarang alhamdu, kata alhamdu. Hamdu itu adalah berasal dari kata hamdan. Hamdan itu kan disorof. Berarti secara bahasa antum sudah selesai, secara nahwu antum sudah selesai, secara sorof juga sudah terpenuhi. Ketika antum bisa mengatakan alhamdu ini adalah sebagai mubtada, harakatnya dhammah, dia marfu, maka harakatnya dhammah di sini, itu sudah tercapai tujuan belajar antum, belajar nahwu sorof sama bahasa Arab. Tapi kalau antum mau dapat bonusnya ini, jadi antum tafsirkan secara bahasa ya, tafsir bahasa bukan tafsir secara ilmu tafsir, bukan. As-salajatu mubtada. Kenapa mubtada? Ini namanya mubtada, isim di awal kalimat. Mubtada'un marfu'un, dia marfu. Wa alamatu, dan tanda, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya, tanda marfu'nya apa? Dhammatun zahiratun, dhammah yang jelas. Dhammah yang jelas di akhirnya. Berarti nanti kalau musanna bukan dhammah, tanda rafa'nya. Kebayang? Jadi rumusnya begini kita. Iya, ini dulu. Mesti mubtada itu marfu'un wa alamatu raf'ihi iya. Gitu. Dan kalaupun nanti ada pengembangannya, selalu kayak gitu ya, selalu ada pengembangan. Tapi yang Anda berikan ini adalah dasarnya dulu. Makanya Anda selalu katakan di awal itu antum harus kuasai dasarnya dulu, pondasinya dulu, usulnya dulu. Ini dulu antum kuasai. Setelah ini kuasai, nanti kita mau naik. Kayak tadi, kalau tadi itu kan pengembangan dari mufrad. Dari antum bilang al-faslu kabirun. Bentuk musananya bagaimana? Al-faslani kabironi. Sekarang dia al-faslu kabirun, ini i'rabnya. Al-faslani kabironi nanti dulu. Jadi dulu aja itu hafalkan. Terlalu banyak juga yang antum tampung juga akan berat. Kita baca ya. Selalu kayak gini caranya. Coba i'rabkan. Cara bacanya. I'rabkan. As-sallajatu qadimatun. As-salajatu qadimatun. As-sallajatu qadimatun.
As-salajatu qadimatun. As-salajatu. As-salajatu Mubtada'un marfu'un mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Qadimatun Qadimatun khabarun marfu'un khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Nah, segitu aja. Walaupun antum lihat di sini ada beralif lam, ini tidak. Ini kan bukan pembahasan i'rab. I'rab itu kan harokat akhir ini kan. Paham betul? Makanya yang dibahas yang ininya aja. Yang permasalahan di sini, kemudian yang permasalahan ini muzakkar, kemudian ini nanti muannats atau ini muzakkar, ini juga harus muzakkar. Itu permasalahan yang dasar. Yang di awal ada bahas. Mubtada harus beralif lam. Kalau mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga muzakkar. Khobar tidak boleh beralif lam. Tapi kalau dia beralif lam nanti namanya na'at man'un. Tidak. Itu kan di dasar di awal. Maka kamu harus pahami ke situ dulu. Sudah pahami? Coba antum baca. As-salajatu qadimatun. As-salajatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Qadimatun khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. As-salajatu qadimatun. As-salajatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Qadimatun khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Mafhum? Baik, ada pertanyaan? Dan materi kita segini aja. Berarti nanti Ustaz boleh nggak anak i'rabkan? Ya kalau bisa gitu. Antum coba misalkan, berarti cara mengi'rab semuanya ini sama semua ya? Iya, sama semua. Kan cara membuatnya juga sama kan? Cara menentukannya sama, cara membuat mubtadanya sama, berarti cara i'rabnya juga sama kayak gini. Yang dan nanti cara mengidentifikasi apakah dia mubtada atau tidak atau khobar ya dari sini juga. Antum bisa membuat mubtada, antum juga nanti harus dituntut untuk bisa menentukan ini sebagai mubtada atau bukan. Yang jelas yang pertama antum harus perhatikan dia mubtada atau bukan, jumlahnya dulu nih. Dasarnya. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Karena nggak mungkin ada mubtada di dalam jumlah fi'liyah. Nggak mungkin. Kalaupun ada nanti pasti sudah terputus. Sudah terputus. Jumlah ismiyah, nanti ada jumlah fi'liyah, setelah itu jumlah ismiyah lagi. Kalau rumusnya itu pasti begitu ada kayak zohiratun itu ya, pasti ada gitu. Akhirih gitu. Karena kenapa dhammatun zahiratun? Karena tanya dhammahnya munculnya jelas enggak? Jelas. Makanya nanti ketika antum as-salajatani qadimatani, antum i'rab lagi kayak gini salah. Karena antum taunya mubtada, cara i'rabnya kayak gini. Enggak. Mubtada cara meng'irabnya memang kayak gini, tapi tandanya ini dhammah dari mana? Dari akhirnya antum lihat. Baik, maka ketika as-salajatani mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah, pada rafanya alif. Bukan, makanya al-alif nanti beda lagi. Itu nanti kita pelajari di mustanah insyaallah pekan depan. Baik. Kalau antum bilang harus dhammatun zahiratun, ya harus. Karena kenapa? Karena dhammahnya jelas atau tidak? Jelas. Berarti nanti ada dhammah yang tidak jelas. Ada. Itu nanti pengembangannya. Ada contohnya al-mustashfa. Oh iya. Salah satunya. Ada enggak dhammahnya jelas muncul enggak? Mana dhammahnya? Berarti gimana caranya? Dhammatun muqaddarah.
dhammah yang ditakdirkan, dhammah yang dibentukkan dengan bentuk yang lain, dhammah yang digantikan dengan bentuk yang lain. Dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Antum kalau salah itu siapa? Mustashfa itu ada ya-nya atau tidak? Antum tulis. Bukan alif bengkok nih. Antum apa? Al-mustashfa ada ya-nya enggak? Ada Alif bengkok. Alif bengkok kan? Iya. Ya, alif bengkok, harusnya alif bengkok. Kalau alif bengkok berarti benar. Makanya nanti alif 'alal alif muqaddaratun, dhammatun muqaddaratun 'alal alif itu nanti dia. Kalau al-mustashfa. Tapi itu nanti dulu. Kita belum mempelajarinya. Ini kan dasar-dasar dulu kan yang kayak gini-gini antum paham. Kalau tanya nanti apakah harus dhammah zahir? Harus. Karena nanti apa? Ada dhammah yang tidak zahir, tidak jelas. Zahir itu kan yang nampak kan? Makanya izhar dijelaskan huruf nunnya. Baik. Al-Quran juga katanya ada kitabnya katanya. Apa? Kitab i'rab dari Ada. Ini cari aja Al-Quran, i'rabul Quranil azim atau i'rabul Quran itu banyak. Cuman sampai sekarang karena anak pribadi juga belum menemukan gitu, maksudnya bukan menemukan sih, kalau menemukan tuh udah, tapi belum nyoba satu-satu, kemudian belum dapat referensi yang tepat. Tapi selama ini anak al-i'rab al-mufassal li juz amma itu Syekh Mikawi Syekh Mikawi itu anak kirimannya katanya di grup supaya semuanya juga tahu. Kemarin itu kan ada pameran buku di Riyadh itu. Anda minta tolong teman Anda untuk belikan, kalau belum dapat. Nah ini, dan kirim. Al-i'rab al-mufassal, i'rab yang rinci, i'rab yang terperinci di juz amma, untuk juz amma. Juz ammanya saja itu tebalnya segini lah kira-kira kalau nggak salah. Juz amma doang. Juz amma aja. Ya banyak kan satu surat untuk i'rab kan. Berarti PR-nya tadi dibuat musanna ya. Gak usah diirobkan semuanya. Kalau diirobkan semuanya keder nanti. Yang penting ya itu satu atau dua kalimat aja gitu kan. Bentuk yang mudzakkar sama bentuk yang muannats gitu kan. Untuk diirobkan ya cukup insyaallah. Untuk tugas sepertinya antum mengumumkannya hari Kamis ya. Ya, Hari Kamis ya. hari Kamis. Supaya teman-teman kan belum belajar proses tugas aja gitu. Juga tadi misalnya hari Kamis aja. Nah, baik. Cukup insyaallah ya. Kita akhiri pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, memberikan pengetahuan yang baru dan memberikan pelajaran yang baru insyaallah. Kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.